Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kusanjung Engkau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar yang agung. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Sama-sama katakan, kusanjung sama-sama katakan, kusanjung Engkau, kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Kau kasihi, kami datang membawa pengakuan kami. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama, teruskan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alkitab menjawab dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari
dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi Salomo, di serambi yang disebut serambi Salomo. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita semua pagi. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Saya menyapa jemaat Tuhan yang di tempat ini dan ada yang lewat streaming. Saya percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat, waktu, di mana ada hati yang menyembah. Tuhan ada di situ bersama dengan kita. Amin. Mari kita persiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi ini. Kita mau menyenangkan Raja di atas segala raja, Tuhan penguasa alam, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kita, yang mencintai kita. Haleluya Yesus. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Tuhan hadir untuk Yesus,
kesenangan kami Tuhan. Biarlah memuji dan memuliakan-Mu menjadi kesukaan kami Tuhan. Haleluya. Bapak, pagi ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Bukan sekedar rutinitas setiap minggu kami hadir di tempat ini, tapi biar Engkau menemukan hati kami Tuhan. Adalah hati yang haus dan lapar. Biar Engkau temukan motivasi hati kami pagi ini Tuhan. Bukan mengejar mujizat, tapi kami mau bertemu pribadi dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya, asalkan dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata, siapakah yang menjadi lawan kami? Bila Engkau ada di pihak kami ya Tuhan. Karena kami percaya di hadirat, ketika kami datang dengan penyerahan yang sungguh Tuhan, di hadirat-Mu ada pertolongan, di hadirat-Mu ada kesembuhan, di hadirat-Mu ada jalan keluar, di hadirat-Mu kami temukan jawaban, dan dalam hadirat-Mu kami beroleh kemenangan. Haleluya. Pagi ini kami bawa jiwa dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Luruskan setiap motivasi hati kami, biar Kau disenangkan pagi ini Tuhan, lewat pujian, lewat penyembahan kami, lewat sorak-sorak kemenangan Tuhan. Yang Kau turun di tempat ini, bertata di atas pujian kami. Haleluya Yesus. Mari semua jemaat Tuhan yang siap memuji dan memuliakan Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan Tuhan. Coba saya rindu Tuhan sampai kiri kanan, katakan Engkau luar biasa pagi ini. Haleluya. Coba sambil kasih senyum ya, jangan tegang-tegang. Pagi ini kita mau memuji Tuhan, kita relax ya. Haleluya. Kita umat-umat pemenang, orang-orang yang telah ditebus. Kita diutus untuk menjadi garam dan terang, untuk bersinar di mana Tuhan menempatkan kita. Haleluya. Sing. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan pagi ini. Allah melihat kita. Buktikan kasih padaku, yang membangkan hidupnya, karena berlomba Kau kasih dan dunia, bahwa mereka berlomba meninggikanmu. Amin. Biar bukakan hidupmu yang jangan berlomba membawa kasih-Mu yang dunia, bahwa mereka bernyatamu meninggikanmu. Apa yang berkuasa
Karena firman Tuhan berkata, Roh Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Amin. Saat ini mari kita persiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Biar hati kita, telinga kita jadi telinga seorang hamba, seorang murid yang mau duduk diam dengar firman Tuhan. Sehingga ketika firman itu ditabur, dia boleh bertumbuh berbuah, dan buah itu boleh dinikmati oleh setiap orang. Terutama kita anak-anak Tuhan menjadi garam terang dimanapun kita berada. Menciptakan perbuatan
menjadi doa kami Tuhan. Kami rindu menjadi terang, menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau. Tapi biarlah ini menjadi bagian dari hidup kami sehari-hari Tuhan. Kami tidak hanya di gereja Tuhan, kami hanya memuji Engkau. Tapi ketika di luar sana Tuhan, kami tetap menunjukkan bahwa kami adalah terang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini bersama-sama kami mau belajar dari firman-Mu. Mau urapi hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan mau urapi. Pagi ini kami bersama-sama bersinergi Tuhan untuk bersama-sama mencapai menjadi orang-orang yang Kau perkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan penyampaian firman ini dari awal hingga pada akhirnya. Roh Kudus, Engkau yang menjadi turunan hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Senang rasanya dari tempat ini kembali saudara. Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Jia dan jajarannya di sini yang memberi kesempatan saya pagi ini untuk membagi firman. Saudara, dalam kalender gereja-gereja hari ini adalah hari puncak Pantekosta. Ya, setelah Yesus mati, kemudian bangkit. Nah sekarang setelah bangkit, kemudian 40 hari kemudian ada pencurahan Roh Kudus, dan hari ini adalah puncaknya saudara. Terakhir saudara, di gereja-gereja banyak doa 10 hari Roh Kudus saudara ya. Hari ini puncaknya, mereka bersorak-sorai karena mereka menghidupkan kembali Roh Kudus dalam hidupnya saudara. Lalu yang menjadi pertanyaan saudara, setelah kita bereporia dengan Roh Kudus, apa selanjutnya saudara? Ketika saya mendapat tugas dari Pak Yer dengan tema menjadi terang dunia saudara. Sebetulnya tema ini gampang sekali saudara. Saya tanya kepada saudara di sini sudah jadi orang Kristen berapa lama? Yang 5 tahun lebih? 10 tahun lebih? Tentunya saudara sudah ngerti saudara. Jadi terang dunia ini saudara sudah hafal pasti. Saya ketika terima tema ini, jangan sudah, wah gampang nih. Terang dunia itu gampang. Tapi setelah saya dalami, tidak segampang itu saudara. Karena saya tahu, apalagi era-era sekarang saudara, begitu firman disampaikan, banyak yang buka ChatGPT saudara. Cek firman terang nih, wah podo apa ChatGPT, wah bes ini khotbah ChatGPT ini. Betul saudara, sekarang banyak orang bawa firman lewat ChatGPT saudara, mereka berikan bagus sekali saudara, demi pasal demi pasal, ayat demi ayat, bagus sekali saudara. AI ini luar biasa saudara. Di Jerman ini sekarang sudah ada gereja yang tiap minggu yang khotbah AI saudara. Tidak pakai hamba Tuhan saudara. Kenapa saudara? Tidak yang cat di AI saudara, firmannya bagus, ilustrasinya bagus, ilustrasinya, dan yang terutama mereka itu yang khotbah itu tidak pernah ngapusi saudara. ChatGPT tidak pernah ngapusi saudara. Saudara yang di gereja-gereja begini saudara, maaf tidak menghakimi saudara, banyak yang di gereja begini, yang khotbah begini saudara, hidupnya tidak benar saudara. Mereka melihat, kadang-kadang kalau kita boleh, saya lihat di medsos saudara ya, membandingkan saudara ya, zaman sekarang hamba-hamba Tuhan itu kalau khotbah dinilai saudara, khotbah berapa saudara? Wah, dasinya ini merek apa? Harganya 2 juta. Wah, sabuknya 60 juta, jamnya 200 juta, dihitung saudara. Karena terlalu, mereka kadang-kadang demikian mereka cek begitu saudara. Nah hari ini ketika saya mendapat tema ini saudara, ya saya juga bingung saudara. Tentunya saudara sudah ngerti lah. Oh kalau itu begini, saudara sudah apa semua pasti dah. Sudah ngerti alurnya nanti. Oh kalau ini habis ini begini, saudara pasti sudah tahu kalau tentang terang dunia. Benar saudara? Benar? Nah, saudara mungkin sudah puluhan kali, ratusan kali dengar khotbah tentang terang dunia. Pastilah.
Kalau saudara ibadah tiap minggu, mungkin nanti ada hari tengah minggu, ada doa pagi, ada ini, saudara sudah sering kali khotbah tentang terang dunia ini kan sudah berulang-ulang saudara dengar saudara. Tapi pagi ini saya katakan bahwa firman itu tidak akan kembali sia-sia saudara. Apa yang saya persiapkan, saya juga sama Tuhan, ya saya juga terus terang juga buka di ChatGPT saudara. Saya buka saudara, saya lihat sebagai perbandingan saudara ya. Tapi ini sebagai perbandingan saudara. Tapi saya berdoa Tuhan, apa yang Tuhan yang akan saya sampaikan Tuhan? Tentunya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah cukup lama ikut Engkau, mereka sudah tahu Tuhan. Tapi pagi ini mari kita belajar. Ada mungkin satu sisi, dua sisi yang saudara belum mengerti atau saudara belum lakukan, mari kita mulai melakukan saudara. Karena saya ini saudara ya. Saya ini, saya akan tulis nama saya kan video saya saudara. Saya bukan seorang pendeta, saya bukan. Saya seorang pengusaha. Saya berusaha di bidang percetakan saudara. Saya tinggal di Indra Prasta. Ya kami sudah, yang Pak sudah lama, ada Pak Joseph, Bu Lili, teman saya sudah lama. Ya saudara, kami sudah lama ikut Tuhan saudara. Nah, itu benar saya bukan hamba Tuhan, saya bukan maksudnya hamba Tuhan, tapi saya bukan pendeta. Saya masih bekerja saudara ya. Nah, pagi ini mari kita belajar terang saudara ya. Nah, kita baca dari Matius pasalnya yang kelima ayat 14 dan 16 sampai 16. Saya bacakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dan kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Betul? Tuhan ingin agar orang tebusannya menjadi terang, dan terang itu harus tetap menyala di tengah kegelapan. Saudara, dunia hari ini tidak baik-baik saja saudara ya. Indonesia tidak sedang baik-baik saja saudara. Ekonomi sekarang mulai melambat, banyak PHK. Saudara kalau lihat banyak kejahatan yang dilakukan bertambah saudara. Tidak baik-baik saja saudara. Lalu apakah kita tetap bisa menjadi terang saudara di tengah-tengah keadaan seperti ini saudara? Apakah kita sebagai orang tebusannya yang kita sudah berdoa, kita minta Roh Kudus diberi kekuatan, kita bisa menjadi terang saudara? Mari kita belajar pagi ini menjadi terang. Untuk menjadi terang kita butuh namanya energi saudara. Ya, energi itu, terang itu butuh energi saudara. Saudara, kalau mungkin saudara yang sudah berumur saudara, dulu pernah lihat saudara ya, dulu ada lampu yang pakai yang kecil ini, teplok saudara ya, itu pakai minyak tanah saudara. Kemudian berlanjut ada yang namanya petromak, itu tenaganya tenaga minyak tanah dengan angin dan ada spiritusnya saudara. Dulu mungkin bapak ibu yang muda-muda tidak tahu apa itu spiritus, tidak tahu. Tapi yang mungkin sudah berusia 50 lebih tahu saudara ya, harus pakai spiritus, dipompa dulu lampu petromak baru hidup saudara. Kemudian menuju lampu listrik saudara ya, listrik sudah lama saudara ya, lampu listrik. Kemudian ada lampu pakai LED saudara. Dan yang terakhir lampu pakai solar saudara. Sekarang jalan tol itu lampunya saudara pakai solar semua saudara. Mereka dapat kabel listrik tidak dari matahari, langsung udah nyala saudara. Berinovasi saudara. Energi berinovasi. Nah, kita sebagai orang tebusan Kristus yang mau jadi terang, kita juga butuh energi saudara. Butuh energi. Tidak mungkin bisa jadi terang tanpa energi saudara. Benar saudara?
Mari kita pagi ini belajar energi apa yang perlu kita punya ketika kita menjadi terang, saudara. Ya, saya kasih 3K, saudara. Ya. Sebenarnya K-nya banyak, saudara. Harusnya K-nya banyak, tapi hari ini saya beri 3 saja, saudara. Supaya nanti lain kali saya bisa berbagi K yang lain, saudara ya. Kalau diundang, saudara. Tidak dikuyung, saudara. Ya. Saudara, 3K untuk membuat energi terang kita menyala. K yang pertama yaitu tentunya apa, saudara? Kasih. Tanpa kasih tidak mungkin kita menjadi terang. Nanti saudara baca di Korintus, saudara ya, kasih itu apa, sebentar tak bacakan, saudara. Jadi saudara ya, 1 Korintus 13, saudara ya, ayat 1 yang demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat sekalipun, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kasih itu sabar, kasih itu nah seterusnya nanti sudah baca di 1 Korintus 13. Tanpa kasih tidak dapat kita menjadi terang. Tanpa kasih dalam hidup kita tidak mungkin kita menjadi terang. Suatu saat ada seorang bapak, saudara. Bapak ini berlari, saudara, mengejar bis, saudara. Ya, nah, bapak ini berlari mengejar bis, saudara. Ketika dia berada sampai bis, sandalnya lepas satu, saudara. Dia naik, saudara. Sandalnya tinggal satu, saudara. Bapak ini kemudian tidak habis akal, saudara. Dia ambil sandal satunya, dia lempar, saudara. Orang-orang bertanya, "Loh Pak, kok lucu Pak? Sandalmu ketinggalan. Kenapa kok lempar sandal yang satunya Pak? Kok lempar Pak?" Dia ngomong, "Kalau sandal itu masih ada padaku satu, yang itu tidak berguna, ini tidak berguna. Lebih baik aku lemparkan sandalku, siapa tahu ada orang yang nemu sandal itu bisa dipakai, saudara." Kadang-kadang sederhana, saudara. Menjadi terang itu sederhana, kasih itu sederhana, saudara. Tidak harus muluk-muluk. Ketinggalan sandal satu, dilempar saja. Bapak ini lemparkan sandalnya, saudara. Sebagai ungkapan kasih, saudara. Dia mengasihi, saudara. Kasih itu gampang sekali, saudara. Saudara, banyak kita, kalau kita ngomong tentang kasih itu banyak, saudara, yang bisa diberikan, saudara ya. Saya itu belajar, saudara ya. Saya belajar untuk kalau saya membawa firman, bahkan ini, saudara ya. Ketika saya kemarin juga berdoa kepada Tuhan, ini temanya terang dunia, menjadi terang, saudara. Saya itu belajar untuk jangan sampai saya hanya gajah di belakoni, saudara. Iso khotbah nek iso nglakoni, saudara. Jarkoni. Jadi saya belajar apa yang saya sampaikan ini yang pernah saya lakukan, saudara. Saya saksikan pada saudara apa yang pernah saya lakukan. Kalau saya tidak pernah memberi kasih pada orang, tidak pernah menjadi terang, kalau saya khotbah tentang terang, artinya gajah di belakoni, saudara. Iso khotbah ngomong tok, Pak. Nato ya. Saudara, mari kita belajar pagi ini apa yang ada dalam diri kita belajar, saudara. Saudara, kasih itu adalah utama dalam energi untuk kita menjadi terang. Saudara mau menjadi terang, saudara harus punya kasih. Kasih yang mengikat hidup kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dalam kekudusan. Kalau kita mau jadi terang Kristus, kita harus hidup dalam kekudusan. Harus hidup benar, saudara. Jangan kalau di gereja luar biasa, di luar utangnya akeh, orang bayar. Jangan, saudara. Kalau di gereja memuji Tuhan, menyembah, wah
luar biasa saudara. Di luar, kalau di masyarakat tidak menyenangkan orang, jangan saudara. Hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan saudara. Kita harus benar. Roma 12 ayat 1, mari kita baca saudara. Roma 12 ayat 1 saudara ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati, kalau engkau hidup dalam kekudusan, engkau boleh setiap hari ke gereja. Kalau hidupmu tidak ada kekudusan, tidak ada artinya. Hidup kudus itu keharusan bagi orang-orang percaya. Kita ditebus Tuhan, kita harus hidup kudus. Hidup kudus itu yang gimana tuh Pak? Yang bagaimana hidup kudus itu? Yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kekudusan ini menjadikan kita memiliki karakter Kristus yang diperlukan untuk menjadi terang. Untuk menjadi terang, kita harus punya karakter Kristus. Nanti karakter Kristus itu kalau diuraikan juga mungkin berapa sesi saudara ya, menjadi karakter Kristus. Tapi saudara-saudara yang di sini sudah percaya, mungkin sudah tahu lah apa itu karakter Kristus. Sudah belajar. Saudara, perlu sebelum kita menjadi terang, kita punya karakter Kristus. Selanjutnya saudara, yang ketiga adalah ketaatan saudara. Kita harus taat. Karena taat ini adalah merangkum semua kehidupan orang-orang percaya saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 15, kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini Tuhan mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Kita harus belajar punya karakter Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Taat itu harus taat betul-betul. Taat memberi, taat perpuluhan, taat persembahan, taat dengan waktu kita, taat dengan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, saudara. Saudara, saya punya anak saya yang nomor 2 itu sekarang tinggalnya di Singapura, saudara. Dia keluarga di Singapura. Dan tahun ini dia sudah menjadi warga negara Singapura, saudara. Beberapa tahun yang lalu dia itu diwaskan oleh perusahaannya kerja di Swiss 2 tahun, saudara. Nah, saudara, kan dia di Swiss, saudara, dia naik mobil, saudara, nyetir, saudara. Dia nyetir, saudara. Karena biasa di Indonesia nyetir lampu kuning itu kan mesti digas, saudara. Ya. Biasanya kan lampu kuning kan dari sini kan digas, saudara. Nah dia tuh lampu baru jauh-jauh, akhirnya kuning, digas saudara. Berapa hari kemudian dia dapat surat tilang saudara. Anda melanggar 0,0 detik. Jadi kalau di sana taat itu harus betul-betul taat. Di Indonesia lucu saudara ya. Kalau ada palang kereta api, titik ya bunyi masih terobos saudara. Ini kebiasaan orang kita saudara. Tapi di sana taat itu taat betul saudara. Tidak boleh meleset. 0,0 detik dia melanggar dan dia didenda. Ketaatan itu harus tiada tara, saudara. Hari-hari ini saudara, dengan 3 kata tadi saudara ya, kekudusan, kasih dan ketaatan, kita mulai isi energi kita untuk menjadi terang. Terang butuh energi, saudara. Saudara, tapi masalahnya hari-hari ini kita bersaing, saudara. Ya, untuk menjadi terang kita ini melihat di luar itu banyak cahaya-cahaya yang besar, saudara. Terus di luar sana ada namanya cuci, saudara. Pernah dengar cuci? Itu gerakan nirlaba, gerakan yang tidak cari untung, tapi mereka buat rumah sakit yang besar sekali, bagus sekali dan gratis. Itu punya orang muda. Mereka kalau ada bencana-bencana mereka tanggap sekali, sudah kerjakan sudah. Di sana mereka kerjakan. Lalu kita ini kita pikir, waduh, tidak ada apa-apanya. Kalau kita menjadi terang tidak ada apa-apanya. Ada lagi gerakan kita bisa
Di internet itu kalau kita di medsos, kalau ada yang sakit, ada gerakan kita bisa, saudara. Kemarin yang ramai namanya Agus, saudara, ya, yang kena matanya luka itu, tidak nyangka, saudara. Ketika kita bisa, besok orang mendana terkumpul 1,3 M, saudara. Kaget, saudara. Kalau uangnya mungkin saya lihat, kalau uangnya 25 juta tidak geger, saudara. Tapi ketika 1,3 M di tangan, saudara, pasti geger, saudara. Duit, saudara. Duit kabeh, saudara. Geger, royokan semua, saudara. Jadi viral, saudara. Di sana banyak yang percaya. Lalu apa yang kita bisa kerjakan sebagai orang percaya? Terang kita apa bisa menyala? Tidak ada artinya. Tapi mari kita belajar. Lebih baik nyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Kita tidak usah lihat, wah, tidak begitu, kita tidak ada apa-apanya, kita tidak bisa apa-apa. Hari ini kita belajar nyalakan lilin, walaupun kecil, itu akan sangat berarti, saudara. Sangat berarti. Nyalakan lilin dalam kehidupan kita. Itu kita tanya, Pak, di mana kita mulai dengan terang itu, Pak? Yang pertama, saudara, terang harus dimulai di keluarga kita, di rumah tangga kita. Apakah seorang ayah, seorang ibu sudah menjadi terang di keluarganya? Apakah seorang ayah, seorang ibu menjadi teladan di keluarganya? Kalau keluarganya rukun, betul ya? Rumah tangga yang harmonis sudah menjadi terang di lingkungannya. Kalau rumah tangga itu harmonis, sosok tiap hari orang melihat bapak, ibu, anak rukun, itu sudah menjadi terang di lingkungan kita. Jadi saudara, mari kita mulai di keluarga kita jadi terang, roh itu jadi terang. Kita hidup, ayo, kalau ada masalah jangan sampai keluar, saudara, di dalam saja, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya lihat besok saya ada seorang nenek ini berharap jadi anjing, saudara. Seorang nenek mengeluh, saudara. Dia berharap nenek itu ngomong sama anaknya, Bu, mama dibelikan baju ini supaya mama bisa baju anget supaya tidak kedinginan. Walah, wis tuwa mah, engko nek mati ra digawa mah. Mamanya pengen makan ini, alah, nanti makan ini mah, engko iki kumat mah. Wes orang tua itu mau apa? Dia mau jalan, mau saya jatuh, anaknya di mana-mana. Lah yo, kok lungguh wae, ojo propa mlaku wae, wis tuwa. Mamanya melihat tiap hari dia melihat dia terlalu dipojokkan. Dipojokkan. Mamanya sudah tua, sudah tidak diperhatikan. Mama hi, entek duit beli obat terus. Obat teh, tuku obat meneh, mau dokter, obat, wes tuwa, wes entek duit. Mamanya begitu saja. Ketika mamanya melihat, anaknya sudah anjingnya diberikan baju sudah, itu rok bagus sudah. Anjingnya sudah diberikan anjing pudel dengan bagus sudah. Setiap sore, wah dia ngomong, wah ini mesake ini anjing ini, bosan, tidak jalan-jalan sudah. Mamanya yang tidak pernah jadi ngomong, diam saja, tidak pernah jadi ngomong, tidak pernah jadi keluar, saudara. Anjingnya dibeli makan yang enak-enak, mamanya makan ya seadanya, saudara. Anjingnya pilek-pilek, bawa ke dokter langsung, saudara. Anak saya punya anjing, saudara. Dia kalau panggil orang shampoo, saudara, satu kali shampoo 60.000, saudara. Kalau dia pergi, dia pergi hotel, saudara. Satu hari 100.000, saudara. Tiap hotel anjingnya, saudara. Nah, jadinya saya kalau shampoo aja cuma 40.000, saudara. Anjingnya 60.000, saudara. Kok orang anjingnya, saudara? Wah, kadang-kadang ibu ini melihat, saudara. Sesaat ibunya ngomong sama anaknya, nak, bolehkah aku jadi anjingmu, nak? Bolehkah aku jadi anjingmu, nak? Aku lihat anjingmu setiap hari engkau ajak main-main, engkau ajak ngomong, kau beli makan bagus, beli makan enak. Aku yang dulu pernah mengandung engkau, dulu aku yang memelihara engkau. Ketika engkau sakit, aku bawa engkau ke dokter, bawa engkau dengan segala dayaku. Tapi aku tidak pernah mendapat seperti anjingmu.
biarlah aku jadi anjing. Seorang nenek berkata demikian, saudara. Biarlah aku menjadi anjing. Kalau keluarga demikian, apakah keluarga ini bisa menjadi terang, saudara? Saudara, kalau engkau masih punya ayah dan ibu, ayo perhatikan. Ya, ayah ibu, saudara, orang tua itu tidak nengok-nengok, saudara. Perlu cuma saya ngomong, jadi berdasar. Saudara, ayah saya sudah meninggal, ibu saya juga sudah meninggal. Ibu saya meninggal 6 tahun yang lalu, saudara. Tapi ketika ayah saya 2017 meninggal, kemudian ibu saya 2019, ayah saya umur 90 tahun, ibu saya meninggal umur 93 tahun, saudara. Nah, saudara, ketika terakhir kehidupannya, saudara, saya belajar, saudara, untuk melayani ibu saya dengan benar-benar. Saya melihat ibu saya pada waktu itu sudah jalannya sulit, saudara, umur 90, saudara. Tapi ininya luar biasa, saudara. Otaknya masih encer, saudara. Karena dia baca firman, dia kadang pernah menyiapkan firman, dia doa, dia bapak saya itu dulu namanya Alkitab Berjalan, saudara. Bapak saya itu dulu namanya Pak Hosea ya, Pak Tonggil, saudara ya. Nah, dia itu terkenal, saudara. Ayah saya itu luar biasa. Dulu saya melayani dia, saya ingin, saudara, hidup saya, yuk bapak saya, ibu saya layani dengan sungguh-sungguh. Saudara, ayah saya itu umur 86 tahun, dia ngarang buku loh, saudara. Ngarang buku, saudara. Dari nubuatan menjadi kenyataan, saudara. Dia ngomong sama saya, buatkan buku ini 500. Loh, buat Bobi, nyetak kok 500, nyetak sekat, saya ngomong gitu, 50 saja. Udah, nyetak 500. Terus bapak, wes cetakan. Saya cetakan, saya cetakan, saudara. Saya cetakan bukunya tuh 500, saudara. Dia itu temannya hamba Tuhan, saudara. Sudah tua, datang ke Pak Timothy seperti, saudara. Temannya, saudara, Pak Timothy, pengerjaanmu berapa? 40 Gini, aku minta buku, ini cetak karanganku. Udah, kasihkan ke pengerjaanmu 40 biji ya. Serah, kamu bayar boleh, enggak boleh. Sudah kamu cek itu, saudara. Mau bayar boleh, enggak boleh. Kalau bayar 150, kalau enggak bayar tak persembahkan. Pak Timothy Sungan dibayar, saudara. Pak Petrus Agung dulu pada waktu masih hidup, dia kenal, dia berikan berapa kerjamu? Wah, 80 dikasih, saudara. Serahku, pengen bayar, enggak apa-apa. Dibayar, saudara. 500 habis, saudara. Terakhir tinggal mungkin ada 60-70 itu ketika bapak saya meninggal, saya bagikan pada yang hadir, saudara. Saya belajar untuk bapak ibu saya ketika masih hidup, saya melayani, saudara. Karena saya tidak mau bapak saya mau jadi anjing atau ibu saya jadi anjing, saudara. Pengen jadi anjing yang diperhatikan. Saudara yang masih punya orang tua, hari ini kasih orang tua dengan sungguh-sungguh. Jangan punya pikiran, wah uang orang tua bebani, jangan, saudara. Karena orang tuamu ini adalah orang yang selalu bertahan dirimu, saudara. Lalu kalau kita sudah di keluarga menjadi terang, gimana kita menjadi terang? Di gereja kita menjadi terang, saudara. Kalau kita mau menjadi terang di luar, di gereja harus jadi terang. Jangan di gereja jadi apa? Pani ngomong, saudara ya. Kadang-kadang kalau di gereja saya banyak, saudara. Enggak banyak, saudara. Enggak banyak. Ada orang-orang yang di luar ini baiknya semua di dalam gereja ini. Wah, kalau rapat itu selalu terus nentang terus, ini ada apa menentang terus, ada. Ayo menjadi terang di gereja. Di gereja engkau menjadi terang. Kalau engkau sudah bisa menjadi terang di gereja, di luar pun engkau bisa jadi terang. Next, saudara. Kemudian kita menjadi terang di lingkungan dan dimanapun kita berada. Jadi terang di lingkungan dan dimanapun berada. Terus bercerita, ini ada orang Batak? Ada? Ya ada ya?
paman kalau ada orang Batak, saudara. Karena saya ceritakan ini orang Batak, saudara. Nah, nggak ada yang Batak ya. Ini orang Manado, Pak. Manado ya. Saudara, di Jakarta ada seorang pendeta, saudara. Orang Batak, saudara. Saya senang orang Batak ini luar biasa. Dimanapun ada, saudara. Dari menteri, dari pengacara, dari sopir bis, dari preman, dari apa tuh orang Batak semua di Jakarta, saudara. Nah, suatu saat ada seorang pendeta, saudara, naik bis, saudara. Naik bis, orang Batak itu, saudara, tiba-tiba dompetnya dicopet, saudara. Copet, dompetnya laris, ya. Keluar pintu, dia diberitahu, pak, dompetmu dicopet. Dia lihat, ini orang Batak kan, temperamennya pasti kuat, saudara. Yes, hei, dia tahu copet itu, Pak. Bisnya berhenti, itu turun lari, saudara. Ini pendeta juga turun, kejar, dia kejar, copet, berhenti, lari terus, saudara. Akhirnya pendeta itu, dalam nama Yesus, copet, berhenti. Cepatnya berhenti, saudara. Kaget, saudara. Orang Batak. Ternyata cepatnya juga orang Batak, saudara. Kristen lagi, saudara. Dengan nama Yesus, dia berhenti. Pendeta ini, saudara, dia jadi terang. Ketika dia tanya, orang udah berubah semua mau dipulih, saudara. Jangan, dia tanya, kenapa? Ya memang pekerjaannya, saudara, ya, tapi dia mau, saya butuh, Pak, ini. Akhirnya dompetnya dikembalikan, uangnya dibuka. Yuk, kita bagi dua, kami separuh. Kasihan lagi, saudara. Pendeta yang jadi terang di mana berada. Dia katakan tidak apa-apa. Orang ini nggak jadi coba, dia butuh jadi terang, saudara, di lingkungannya, saudara. Saudara, kalau mau bilang sesuatu, jangan terus buru-buru marah, saudara, ya. Kita ini paling tidak bisa kan gini, saudara. Saya itu kalau nyetir, saudara, ya, tiba-tiba ada orang bus ngelip gitu, ya, udah ngantri gini, bus mepet, kakinya panas, saudara. Betul nggak, saudara? Dia mangkal, saudara. Betul. Punya sudah ngantri gini, ya, mepet, masuk dulu, saudara. Ada marah, saudara. Tapi saya belajar, saudara. Wes, alam-alam kaca-kaca yang kaca telung menit, saya belajar tidak memendam kepahitan dalam kehidupan saya, saudara. Saya pernah, saudara, saya pernah begitu, saudara. Jendela dibuka, hei, gitu, saudara, paket saya, saudara. Ada, saudara, naik ke mobil, nyalep, jet itu, tiba-tiba jendela dibuka, hei, gitu, saudara, paket, saudara. Tadi macam, saudara. Saudara, kadang-kadang kita dimanapun kita, hati kita ini tidak siap, saudara, untuk terima seperti ini. Ayo, apapun yang terjadi lingkungan kita, sepenting, saudara, yang penting, saudara, kehidupan kita ini menyenangkan hati orang. Kalau mau jadi terang, itu gampang sebenarnya. Orang senang dengan adaan kita, kehadiran kita, saudara. Kita ada, dia senang, itu sudah pokoknya kita jadi terang, saudara. Malu, saudara. Saya dan istri saya, ketika belanja, kita jadi terang, saudara. Nah, ini yang sehari ini kita kerjakan, saudara. Saya sama istri saya kalau belanja di pasar Selomos, saudara. Saya sudah ngomong sama istri saya, kalau belanja sama saya, tidak boleh nawar. Lu nggak bisa, orang perempuan tuh kodenya nawar. Saya ngomong, tidak boleh. Pokoknya kalau sama saya, tidak boleh nawar. Mau beli apa saja, tidak boleh nawar. Saya begitu, saudara. Karena apa, saudara? Kadang saya lihat seorang ibu jualan kangkung, saudara, harganya 4.000, ditawar 2.000 ya, terus tengah ya, 3.000 ya. Kasihan, 4.000 itu badannya 1.000 paling, saudara. Jadinya, saudara, ditekan-tekan, apalagi obatnya jelek, saudara. Kasihan, saudara. Meskipun saya katakan di mana-mana kalau dia belanja sama saya, tidak boleh nawar. Saya mau jadi terang, saudara. Hal yang kecil, saudara. Gimana, Pak? Tidak boleh nawar. Ibu, saya pernah ajak teman, saudara, bareng istri saya dari gereja ke pasar, saudara, menyang kacang itu, saudara, dari 7.000, bu 4.000, apa setengah, 5.000, 6.000. Dia tahu 6.000 udah jauh. Pas bu boleh, mau pakai gitu. Sudah jangan begitu masih kan nggak mau, saudara. Kebangetan bener, saudara. Gini mau jadi terang, saudara, nggak mungkin. Ayo ibu-ibu, selisihkan 500.000 jadilah terang. Kemarin saya belanja, saudara,
langganan saya yang saya beli ikan pindang, saudara. Wah, dia cerita sama istri saya, wah tangan saya ini kaku, wangel, gerak sakit, gini-gini. Kenapa? Nggak tahu, gini-gini. Ya wis, sesuk tak kei arak sama gitu, saudara. Berapa hari kemudian saya datang ke masih saya ke pasar, saya bawakan arak gosok, saudara. Jadi terang itu enggak mulu-mulu harus ya besar-besar, enggak, yang penting aja, saudara. Dan saya kasih, Bu, pakai aja, itu supaya baik. Sedikit aja, kecil aja. Kita udah jadi terang bagi mereka. Mereka juga tahu kalau saya ini orang Kristen, kadang-kadang orang ngomong, Pak Pendeta, saya tidak Pak Pendeta, saya tidak, saudara. Karena banyak teman-teman yang ini Pak Pendeta gitu, kira saya pendeta, saudara. Padahal saya tidak pendeta, saudara. Tapi saya melakukan yang kecil-kecil yang menjadi terang, memuliakan Kristus, saudara. Saya belajar, saudara. Apakah ketika kita di mana-mana sudah membawa sukacita, saudara? Apakah ketika kita di RT, di rumah tetangga, di lingkungan kita sudah membawa sukacita bagi mereka? Atau mereka malah lihat, wah ini teko, mas maling merusak ini, mesti merusak ini. Adalah begitu, saudara. Ya, nah kayak teko mesti merusak, acaranya mesti wes geger mesti. Atau demikian. Kalau belum, ayo kita jadi terang dengan yang ringan-ringan saja. Tidak perlu tadi yang kalau kita punya dana yang gede buat suci, bagus, saudara. Tapi kalau belum, nyalakan diri kecil daripada kita mengutuk kegelapan. Hari ini belajar, ya selesai saja ya. Ciri-ciri orang yang menjadi terang Kristus, saudara. Kalau engkau menjadi terang Kristus, harus ada ciri-cirinya. Yang pertama, saudara, engkau jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jujur, saudara. Integritas. Kita punya integritas. Apa yang kita bilang, ya, orang ya orang. Integritas. Kita mesti jujur. Jangan ngapusi. Kalau kita menipu, saudara, kita ngapusi, saudara. Ngapusi pertama, mesti harus ngulang, nambah ngapusi kedua, saudara. Karena kita lupa. Oh, man, ya, tanya misalnya seorang wanita, wanita itu paling anti yang tanya umurnya, saudara. Berapa umurnya? Ada teman saya itu umurnya sudah 67, saudara. Kalau tanya berapa umurnya? 59. Dia tidak mau ngaku, saudara. Oh, saya 59. Nah, terus berapa tahun lagi? Karena dia sudah umur 59, dia lupa, saudara. Umurnya kira 61. Loh, saudara. Karena untuk menutup kebohongan-kebohongan itu mesti nutup dengan kebohongan lagi, saudara. Akhirnya begitu, saudara. Jadi kita harus jujur dalam berkata dan perbuatan, jujur, punya integritas. Yang kedua, saudara, kita sabar dan tidak mudah marah-marah, saudara. Sabar dan tidak mudah marah-marah. Orang yang menjadi terang itu sabar, saudara. Sabar. Tidak mudah marah, saudara, ya. Yang ketiga, orang yang menjadi terang mesti mau mengampuni dan tidak mudah dendam, saudara. Mau mengampuni, mau jadi terang mesti mau mengampuni, saudara. Karena kau ketemu dengan orang-orang yang tidak pernah menyenangkan dirimu, saudara. Ada orang yang menyakiti engkau, tapi biarlah engkau tetap mengampuni, saudara. Teman saya pernah, saudara, seorang hamba Tuhan, saudara. Semua teman-teman, dia itu punya dendam dengan hamba Tuhan yang lain, saudara. Dia punya dendam, saudara. Susah, Bok kita mengampuni tau. Wes tau, mau kita bisa khotbah, katanya khotbah mengampuni, merah ngampuni. Dia ngomong, saudara. Kalau yang lain bisa saya ampuni, kalau yang itu saya nggak bisa. Loh, karena betulan, saudara. Yang lain saya bisa ampuni, yang itu nggak bisa, karena itu menyakiti saya luar biasa. Ya, saudara. Lepaskan ampunan, jangan berdendam, saudara. Saudara, kalau ada rumah kebakar, saudara, rumahmu dilempar orang dengan api, saudara. Yang kau kerjakan yang lempar apa? Yang lempar api atau kau padamkan apinya, saudara? Panggil Pak Kris. Hah? Kenapa Kris? Ada? Kira-kira kalau ada orang lempar
api ke rumahmu, saudara. Kira-kira yang kau kerjakan apa, saudara? Padamkan. Padamkan dulu rumahnya, saudara. Baru dikerjakan. Harus dikejar maju, Pak. Terus hilang, Pak. Saudara, kalau ada orang lempar masalah di hidupmu, masalah mungkin lempar yang tidak enak di hidupmu, yang kau padamkan rumahmu atau kau kejar orang itu, saudara? Padamkan hatimu, saudara. Orang urusan apa-apa, padamkan dulu. Jangan kamu, wes banget kan kayaknya ini kita tidak usah. Padamkan hatimu, padamkan. Harus seperti ada apa tadi, jangan pernah dendam. Ayo kita menjadi orang-orang yang terang. Kita udah mengampuni, ampuni. Terus menyakiti pun, biar menurut orang opo, ampuni. Saya itu berulang-ulang kali sudah ya, ada orang-orang yang sama saya pesan utang orang bayar. Wah, mangkal banget sudah. Ya sudah, saya sudah kerjakan sekian rupa, saya kirim, tidak dibayar sudah. Ya iya sudah tidak bayar gimana? Ya saya doakan ampuni aja Tuhan, ampuni Tuhan. Orang itu Tuhan, mungkin mereka butuh sudah. Kalau berkati dia Tuhan, supaya dia bisa bayar saya. Saya doakan Tuhan, dia diberkati Tuhan, supaya dia punya duit banyak, dia ingat nanti dia bayar saya Tuhan. Nek orang pun jorang opo Tuhan. Terus aku tidak mau nyimpen. Wah, ketemu wong wi mangkel, tidak mau. Buat apa? Saya mangkel sama dia tidak tahu kalau saya mangkeli, saudara. Tidak tahu, saudara. Jadi, mari kita mengampuni dan tidak mudah dendam. Saudara, waktu saya di rumah saya sebagai orang pedagang, saya belajar untuk saya tidak utang dan saya tidak mutangi, kecuali dagang, saudara. Kalau saya perusahaan mutangi itu biasa, saudara. Tapi kalau ada orang rumah saya, saudara, datang, terus Pak, aku butuh duit Pak, aku pinjam uangnya Pak. Saya katakan, no. Saya tidak pernah ngutangi orang kalau dia datang kepada saya utang, saudara. Dan saya tidak pernah utang juga, saudara. Karena apa, saudara? Kalau saya ngutangi uang, saudara, saya ngutangi orang, saudara, uangnya hilang, temennya hilang, saudara. Betul, kan? Jadi teman-teman saya datang, Pak, saya tuh mau piknik Pak, motor, saya pinjam uang 500.000 Pak. Nanti Sabtu saya itu bayaran Pak, tak bayar Pak. Manis utangnya saudara, 500.000 saudara. Dia bayar, utang tak kasih, temannya baik, tak kasih saudara, 500.000. Begitu setelah kita lihat tidak datang saudara, Minggu tidak datang, Senin ketemu menghindar saudara, Selasa ketemu menghindar, terus menghindar, akhirnya uangnya hilang, teman hilang saudara. Terus akhirnya saya katakan tidak pernah ngutang. Gimana ada teman gereja datang bawa PKP, Pak, saya butuh duit Pak, tolong Pak. Tidak. Kalau mau ngutang saya tidak. Tapi kalau tolong, kalau saya tolong, tapi itu saudara. Tidak, beres saudara. Jadi orang percaya, orang yang mau jadi terang, tidak dendam. Next, pasti suka menolong tanpa pamrih. Kalau kita menjadi terang, kita suka menolong, suka menolong, punya sifat suka menolong. Tangan yang menolong lebih mulia dari bibir berdoa. Engkau boleh berdoa terus, tapi engkau tidak beri pertolongan pada orang yang yakin. Perbuatan kita ini lebih berharga kalau kita kerjakan, saudara. Saudara, tadi orang-orang tadi yang menjadi ciri-ciri orang yang mau menjadi teladan. Yang terakhir harus membawa damai dan bukan perpecahan. Kita di mana-mana kalau kita menjadi terang, kita harus membawa damai, bukan perpecahan. Saudara, buat jembatan, jangan buat tembok. Saudara. Ada seorang kakak adik, saudara, kakak adik yang berseteru, saudara. Adiknya itu ini kakaknya itu luar biasa, beruntung terus, dapat untungnya banyak, adiknya itu rugi terus, saudara. Dia mangkal, kakaknya tidak mau bantu dia, saudara. Saat dia ngomong cuma seorang tukang buat tembok supaya tidak lihat dia. Berapa tahun lalu juga sudah ada seorang pengacara yang sudah meninggal, saudara, dengan istrinya, saudara. Mau cerai, saudara.
Rupanya jajaran saudara di tembok saudara. Buat tembok saudara. Tidak mau lihat saudara. Nah adik ini juga tidak mau lihat, dia panggil tukang buat tembok. Si tukang itu ngomong. Dia juga buat tembok, dia ngomong kakaknya. Mas, adik mau nyuruh aku buat tembok di sini. Kakaknya ngomong, jangan buat tembok, buat jembatan saja. Antara dia dan saya buat jembatan, supaya ada penghubungan. Nanti aku mau ke sana. Kakaknya datang. Jadi kalau kita menjadi terang, buat jembatan, jangan buat tembok, jangan penghalang tembok. Mari saudara, jadi terang tidak sulit saudara. Tidak perlu muluk-muluk. Yang jadi masalah, apakah hidup kita sehari-hari sudah mencerminkan terang sebagai orang Kristen? Sudah belum saudara? Yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, sudah belum kita mencerminkan terang sebagai orang-orang percaya? Kita hanya perlu melakukan saudara. Seringkali kita mendengar saudara. Saya kemarin sebenarnya mau bawa sulap saudara, tapi saya tinggalan saudara. Jadi terang itu harus kita masuk dalam hati kita saudara. Banyak orang masuk kanan, keluar, masuk, luar saudara. Tapi ayo hari ini kita kerjakan. Kita menjadi terang. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah besar-besar. Sesuatu yang menyenangkan orang itu sudah menjadi terang. Sesuatu yang buat orang sukacita itu sudah menjadi terang. Keluargamu yang berbahagia itu sudah menjadi terang. Kalau engkau punya rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan, itu sudah menjadi terang. Waktunya, saatnya menjadi pelaku, menjadi pelaku. Bukan hanya mendengar, saudara juga dengar ratusan kali tentang terjadi terang. Tapi apakah sudah melakukan? Ayo hari ini itulah kita melakukan. Kita belajar melangkah jadi terang dimanapun kita berada. Jangan jadi orang-orang yang jengkel, tapi ayo menyenangkan. Di mana kita ada sukacita. Saya tuh jalan pagi saudara ya. Namanya di stadion Mugas saudara ya. Nah saya tuh punya grup saudara, namanya JSM, Jalan Sehat Mugas saudara. Nah mereka tidak ada arisan saudara. Ada arisan 3 bulan sekali kita kumpul, kita makan saudara. Saya belajar di arisan itu saudara. Walaupun saya juga bukan pengurus, bukan apa saudara, tapi kalau mulai mereka selalu panggil Pak Di, ayo pimpin doa loh. Mereka ada yang muda, ada yang Konghucu, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Saya panggil untuk doa saudara. Artinya saya dipandang saudara. Nah kecil sekali saudara, tapi sudah mulai. Nah saudara, tidak usah besar-besar, mulai dengan diri kita jadi terang. Siap saudara? Mari di hari puncak Hari Lestari, bukan kita akan belajar hidup kita bersungguh-sungguh dengan, bukan dengan kekuatan kita bisa saudara, tapi kita belajar dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan Roh Kudus. Kita minta Tuhan mampukan aku menjadi terang di mana aku berada, mampukan aku menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Mari kita bersama-sama Tuhan, aku mau Tuhan lepaskan dengan kekuatan-Mu Tuhan hidupku.
hidupku. Tanpa Tuhan yang diselamatinmu, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolongku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama. Ku pandang wajah-Mu. Mari semua Tuhan kita suara. Yes. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan yang memampukan kami mampu. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yes. Dalam hidupku. Sekali lagi jemaat saja naikkan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Bapak. Terima kasih. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, firman yang mengajar, menasihati kami Tuhan. Jadikan kami terang di tengah kegelapan. Jadikan cahaya yang terus bersinar di keluarga kami, di lingkungan kami, di masyarakat dimanapun kami berada. Bahkan jadikan kami terang di tengah-tengah komunitas kami, di gereja, di mana Tuhan membawa kami untuk kami bertumbuh, mengenal, mengasihi, mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang boleh melawat kami pada pagi ini. Pakai hamba-Mu Bapak Edi Hosea, yang lebih lagi Tuhan melayani bersama-sama dalam teman-teman pelayan penggembalaan di Giatan Namas. Demikian juga kemanapun Engkau utus beliau Tuhan, pakai dengan pengurapan, pakai dengan hikmat, pakai dengan kuasa yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Kami bersyukur, kami bersyukur. Di dalam nama kami berdoa. Katakan sama-sama, amin. Silakan musik mengalunkan lembu. Kesempatan pagi ini, sebelum kita pulang, saya berikan waktu untuk beberapa saat
bersaat teduhlah, berdoalah secara pribadi. Sebab waktunya pagi ini untuk kita terima berkat Tuhan dan dilimpahkan kepada kita semua. Nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan hati yang dilimpahi dengan ucapan syukur. Berdoalah secara pribadi, penuh dengan keyakinan Dia Allah sumber berkat. Dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Dia sempurna menerima kita. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Satu persatu pergumulan setiap umatmu jemaat RBC yang kau kasihi Tuhan, tentang rumah tangga mereka, tentang pekerjaan bisnis usaha mereka, tentang hidup ekonomi rumah tangga yang kami sedang gumul dan kami bangun. Kami rindu Kau hadir Tuhan Yesus di setiap langkah kehidupan kami. Kami meyakini Tuhan Yesus, karena ketika Engkau hadir di setiap langkah kehidupan kami, maka tidak ada sesuatu yang sulit yang dapat kami lalui di tengah-tengah pergumulan kami. Engkau menjadi jawaban yang nyata di dalam pergumulan kami. Engkau menjadi penolong yang ajaib dalam kehidupan kami. Karena itu pagi ini Tuhan, peluk kami dengan rahmat dan anugerah. Peluk kami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Bapa, Engkau menolong kami. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Berkati umat-Mu jemaat RBC Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh mencintai Engkau dalam komitmen penyerahan diri mereka kepada Tuhan. Mereka bertumbuh mengenal Engkau secara pribadi, lewat persekutuan ibadah, lewat doa-doa yang mereka lakukan, lewat apa yang kami dengar dalam pengajaran-pengajaran khotbah di hari Minggu, ataupun di tengah minggu, ataupun di kesempatan yang kami doakan, yang kami miliki. Kami rindu biar Engkau bekerja di situ Tuhan, memampukan kami sehingga kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Bahkan kami doakan juga Tuhan, bukan hanya secara kualitas hidup kami mengalami pertumbuhan, tapi juga kami rindu jemaat ini, jemaat RBC mengalami pertumbuhan secara kuantitas juga Tuhan. Karena itu jadikan kami berkat, jadikan kami saksi, jadikan kami terang dunia Tuhan. Dimanapun kami berada, di marketplace kami masing-masing Tuhan, jadikan kami alat-Mu dan pakai kami Tuhan. Kami sangat yakin Roh Kudus itu akan memampukan kami. Roh Kudus sebagai Parakletus itu akan menyertai kami, menyanggupkan kami, memberi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini lewat kehidupan kami, dengan nilai-nilainya yang secara nyata, lewat tutur kata perkataan kami, lewat sikap hidup kami, lewat apapun yang kami kerjakan, termasuk di usaha, di bisnis, di rumah tangga kami, di pelayanan kami. Berdoa Tuhan, mampukan kami Bapa, Engkau menolong kami. Berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kalau akhir bulan nanti kami mentargetkan kami pindah dari tempat ini menuju ke gedung gereja kami. Semua penataan tahap finishing kami mendoakan Tuhan menolong. Pengerjaan untuk pemasangan pintu yang ada di balkon, pemasangan tutup yang ada di kolam baptis, termasuk pemasangan tangga yang naik ke balkon, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Termasuk pemasangan pompa, demikian juga untuk pipanisasi di kamar mandi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ini menjadi awal untuk kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Karena itu berkati panitia, berkati seluruh keuangan yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung gereja ini Tuhan, dalam tahap finishing di dalamnya, termasuk isi Tuhan.
Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, kursi yang kami miliki hanya 35. Ada berkat untuk beli kursi Tuhan. Kami percaya Engkau juga tambah-tambahkan di dalamnya, termasuk dari seluruh perlengkapan ketika kami pindah nanti Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan, kami sangat percaya Engkau mencukupkan, Engkau menyediakan. Kami gak perlu takut sebab Engkau ada di pihak kami. Engkau menolong, memberkati, menguatkan, memampukan setiap kami. Berkati panitia, berkati umatmu jemaat TRBC yang Engkau kasih memberikan persembahan mereka. Bahkan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang dengan rela hati memberikan persembahan mereka untuk pembangunan gedung gereja ini. Berkati berlipat-lipat, berkati dan dengan berlipat-lipat dan sejahtera itu, berkat itu kepada mereka semua. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Terima kasih untuk tim Propetik yang melayani kami pagi ini, worship leader, para singer, pemusik, soundman, multimedia, berkati petugas doorkeeper, outsider ministry, berkati mereka semua. Terima kasih untuk hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Edi Hosea bersama dengan ibu, anak dan cucu yang Tuhan anugerahkan. Berkati mereka, Tuhan tambah-tambahkan dalam segala hal. Tuhan pakai beliau. Terima kasih Bapak. Sekarang kami akan mulai meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat-berkat yang datang dari Bapak itu menyertai kami senantiasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Pandanglah dia Bapak sumber berkat. Karena itu pulanglah engkau membawa berkat-berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang menjadi bahagian dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu, pekerjaanmu, usahamu akan mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang kerjakan selalu berhasil, beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi air terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin.